Matanya kosong, emosinya mudah meledak, dan setiap kali diminta berhenti, ia marah seolah sedang dicabut dari dunianya sendiri. Ini adalah fenomena seorang anak yang dulu ceria, suka bermain di luar, kini duduk berjam-jam menatap layar siang dan malam. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam otaknya? Faktanya, perubahan itu bukan sekadar kebiasaan, tapi perubahan biologis yang mengejutkan dan jarang orang tua sadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah Bunda. Selamat datang kembali di channel Bijak Anak. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting. Fenomena yang sedang tren, mulai dari dewasa bahkan sampai anak kecil. Bagaimana kebiasaan ini bisa mengubah cara otak anak bekerja, mulai dari fokus, emosi, dan perilaku sehari-hari. Banyak orang tua tidak menyadari bahwa perubahan ini nyata dan terbukti secara ilmiah. Sebelum kita mulai lebih jauh, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng agar Ayah Bunda tidak ketinggalan konten penting berikutnya ya. Dan jangan lupa tinggalkan di kolom komentar dari mana Ayah Bunda berasal agar kita bisa saling menguatkan dan mendoakan dalam menerapkan untuk pola asuh anak yang lebih baik untuk masa depan anak kita. Ketika kita mendengar istilah kecanduan game, banyak yang langsung membayangkan anak yang malas belajar atau terlalu sering bermain. Tapi kenyataannya jauh lebih kompleks dari sekedar kebiasaan buruk. WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, secara resmi memasukkan gaming disorder sebagai gangguan kesehatan mental pada tahun 2019. Ini berarti kecanduan game memiliki pola, gejala, dan dampak nyata yang bisa diamati secara medis, bukan sekedar anggapan orang tua atau guru. Pada anak-anak, kecanduan game biasanya dimulai pelan-pelan. Awalnya hanya bermain 30 menit, lalu meningkat menjadi 1 jam, kemudian 2 jam, dan tanpa sadar menjadi kebiasaan harian yang tidak bisa lagi dikendalikan. Anak yang dulunya bisa berhenti saat dipanggil, kini tiba-tiba menjadi mudah marah, mengabaikan panggilan, atau berkata, "Sebentar lagi," berulang-ulang. Ini adalah tanda awal hilangnya kontrol diri, salah satu ciri utama kecanduan. Menurut WHO, kecanduan game ditandai 3 hal penting. Pertama, hilangnya kontrol. Anak tidak mampu mengatur kapan harus berhenti meskipun tahu waktunya tidur atau belajar. Kedua, prioritas yang berubah. Game menjadi lebih penting daripada makan bersama keluarga, sekolah, atau kegiatan sosial. Dan ketiga, tetap bermain meskipun berdampak buruk seperti nilai turun, sulit bangun pagi, sering marah, atau kurang tidur. Inilah yang membuat kecanduan game pada anak menjadi masalah serius. Bukan hanya soal waktu yang terbuang, tetapi bagaimana game mengambil alih sistem keputusan dalam otak anak. Anak mungkin terlihat bahagia ketika menang dalam permainan, tetapi di balik itu, otaknya sedang mengalami dorongan kimia yang membuatnya terus ingin bermain lagi dan lagi. Fenomena ini terjadi di seluruh dunia, terutama pada anak usia 8-17 tahun yang terpapar game online kompetitif seperti Battle Royale, MOBA, dan game berbasis reward cepat. Lingkungan digital yang terus menantang dan memberikan kemenangan instan membuat otak anak bekerja ekstra keras, namun dengan cara yang tidak selalu sehat. Memahami bahwa kecanduan game adalah kondisi medis, bukan sekedar kenakalan, adalah langkah pertama bagi orang tua untuk menghadapinya dengan tepat. Di bab selanjutnya, kita akan membahas apa yang terjadi di dalam otak anak saat bermain game, dan bagaimana hormon dopamin membuat game begitu sulit dilepaskan. Untuk memahami mengapa seorang anak bisa begitu sulit berhenti bermain game, kita harus melihat apa yang terjadi jauh di dalam otaknya, tepatnya pada sistem yang mengatur kenikmatan dan motivasi. Sistem ini dikendalikan oleh hormon bernama dopamin, sering disebut sebagai hormon hadiah atau reward chemical. Dopamin muncul setiap kali seseorang mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, seperti makanan favorit, pujian, atau kemenangan dalam permainan. Masalahnya, game modern dirancang sangat cerdas. Setiap level yang naik
Setiap suara notifikasi kemenangan, setiap loot box yang terbuka, semuanya dirancang untuk memicu lonjakan dopamin. Bahkan beberapa penelitian menunjukkan bahwa game kompetitif dapat meningkatkan dopamin hingga mendekati level yang mirip dengan saat seseorang mengkonsumsi zat adiktif ringan. Tidak mengherankan jika anak terus mencari sensasi yang sama lagi dan lagi. Game tidak hanya memberikan kesenangan, tetapi juga memberikan reward yang cepat dan berulang. Setiap 10-20 detik, ada saja pemicu dopamin. Menang duel, mendapatkan skin baru, menyelesaikan misi, atau bahkan hanya melihat efek visual tertentu. Lingkungan yang penuh rangsangan ini membuat otak anak terbiasa pada pola hadiah cepat. Akibatnya, aktivitas lain yang tidak memberikan reward secepat itu, seperti belajar, membaca, atau melakukan tugas rumah, terasa membosankan dan tidak menarik. Yang lebih mengejutkan, dopamin tidak hanya membuat anak merasa senang, tetapi juga mempengaruhi motivasi. Semakin sering dopamin dilepaskan, semakin otak mendorong anak untuk mengulangi aktivitas yang sama. Inilah mengapa anak bisa duduk bermain selama berjam-jam tanpa merasa lelah. Bukan karena ia memilih demikian, tapi karena otaknya sedang diprogram untuk mengejar sensasi itu. Penelitian menunjukkan bahwa sistem dopamin yang terlalu sering distimulasi bisa menyebabkan toleransi. Artinya, otak membutuhkan rangsangan yang lebih kuat untuk merasa puas. Seorang anak yang sebelumnya bermain 1 jam sudah senang, kini merasa tidak cukup dan ingin lebih lama lagi. Ini adalah pola yang sangat mirip dengan kecanduan perilaku lainnya, seperti media sosial, judi online, atau konsumsi gula berlebih. Yang membuat hal ini begitu berbahaya adalah anak-anak memiliki otak yang masih berkembang. Sistem kontrol diri mereka belum matang sepenuhnya, sehingga mereka lebih mudah terbawa oleh dorongan dopamin dibanding orang dewasa. Ketika game memberi hadiah cepat, otak anak merekamnya sebagai kebutuhan, bukan sekedar hiburan. Memahami peran dopamin ini memberi kita gambaran penting. Kecanduan game bukan hanya soal waktu layar yang berlebihan, tetapi tentang bagaimana game mempengaruhi sistem kimiawi yang mengatur keseimbangan motivasi, fokus, dan emosi anak. Di bab berikutnya, kita akan melangkah lebih dalam lagi, melihat bagian otak mana saja yang mengalami perubahan nyata pada anak yang kecanduan game. Setelah memahami bagaimana dopamin bekerja memikat anak untuk terus bermain, kini saatnya melihat bagian otak mana yang sebenarnya mengalami perubahan. Dan inilah bagian yang paling jarang dibahas, padahal sangat penting. Prefrontal cortex dan striatum, 2 area utama yang membentuk cara seorang anak berpikir, mengendalikan diri, dan mengambil keputusan. Mari kita mulai dengan prefrontal cortex, bagian otak yang berada di belakang dahi. Ini adalah pusat kontrol diri, perencanaan, fokus, dan penalaran logis. Pada anak-anak, area ini masih berkembang hingga usia 20-an, sehingga sangat rentan terhadap kebiasaan yang mengubah pola kerja otak. Penelitian menggunakan MRI menunjukkan bahwa anak dan remaja yang bermain game berlebihan sering memiliki aktivitas prefrontal cortex yang menurun. Artinya kemampuan mereka untuk mengatakan stop, cukup, atau aku harus belajar dulu menjadi semakin lemah. Inilah mengapa anak yang kecanduan game tampak sulit mengendalikan diri, meskipun mereka sebenarnya tahu bahwa jam belajar sudah lewat atau sudah waktunya tidur. Ini bukan sekedar bandel, prefrontal cortex mereka benar-benar sedang dikalahkan oleh sistem reward yang lebih kuat. Lalu ada striatum, bagian otak yang berfungsi mengatur kebiasaan, motivasi instan, dan perasaan senang saat mendapatkan reward. Striatum sangat aktif saat seseorang menerima kesenangan cepat, seperti menang dalam game atau mendapatkan item langka. Pada anak pecandu game, studi menunjukkan adanya peningkatan aktivitas di wilayah ini, membuat game terasa jauh lebih memuaskan dibandingkan aktivitas lain. Itulah sebabnya mereka tidak merasa bosan meski bermain berjam-jam. Masalah muncul ketika striatum menjadi terlalu dominan. Ketika itu terjadi, anak lebih mengikuti dorongan instan daripada pertimbangan rasional. Dampaknya terlihat jelas dalam kehidupan sehari-hari. Sulit berhenti bermain, mudah terpicu emosi, sulit fokus, dan tidak tertarik melakukan hal lain kecuali layar yang ada di depan mereka.
Lebih jauh lagi, beberapa penelitian menemukan bahwa hubungan antara prefrontal cortex dan striatum menjadi tidak seimbang pada pecandu game. Hubungan yang seharusnya saling menyeimbangkan antara kontrol diri dan keinginan mendapatkan reward justru bergeser. Striatum semakin kuat, sementara prefrontal cortex melemah. Ini menciptakan lingkaran kecanduan yang sulit diputus. Hal ini bukan berarti otak anak rusak permanen, tetapi perubahan ini menjelaskan mengapa kecanduan game tampak begitu kuat dan sulit diatasi. Ketika dua pusat penting dalam otak tidak bekerja seimbang, perilaku anak menjadi sangat dipengaruhi oleh dorongan jangka pendek, bukan keputusan rasional. Di bab berikutnya, kita akan melihat bagaimana perubahan pada otak ini mempengaruhi kehidupan nyata anak, suasana hati, kemampuan belajar, empati, bahkan masa depan mereka. Setelah memahami bagaimana bagian-bagian penting otak berubah ketika seorang anak kecanduan game, kini kita masuk pada bagian yang paling terlihat dalam kehidupan nyata, dampak jangka panjangnya. Banyak orang tua mengira dampak game hanya sebatas nilai sekolah turun atau waktu belajar berkurang. Padahal perubahan yang terjadi jauh lebih luas dan mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan anak. Mari kita mulai dari kemampuan fokus. Ketika otak anak terbiasa menerima rangsangan cepat dari game, efek visual, suara, tantangan, dan reward instan, kegiatan yang ritmenya lebih lambat seperti belajar atau mendengarkan guru menjadi terasa membosankan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa anak yang bermain game berlebihan memiliki rentang perhatian yang lebih pendek, sehingga mudah terdistraksi dan sulit mempertahankan konsentrasi lebih dari beberapa menit. Ini bukan malas, tetapi perubahan alami dari otak yang terbiasa stimulasi tinggi. Lalu ada emosi. Ketika striatum terlalu aktif dan prefrontal cortex melemah, anak menjadi lebih impulsif. Inilah yang sering terlihat. Anak marah saat diminta berhenti bermain, menangis, atau tiba-tiba meledak karena hal sepele. Ketidakstabilan emosi ini bukan hanya terjadi saat bermain, tetapi bisa terbawa ke kehidupan sehari-hari. Banyak orang tua melaporkan anak menjadi lebih mudah tersinggung, cepat frustasi, dan menunjukkan perilaku agresi ringan. Dampak selanjutnya adalah kualitas tidur. Game online, terutama yang kompetitif, merangsang adrenalin dan membuat otak terus aktif meski sudah tidak bermain. Cahaya biru dari layar juga menekan hormon melatonin yang berfungsi mengatur siklus tidur. Akibatnya, anak sulit tidur lebih larut atau tidur dengan kualitas buruk. Kurang tidur ini memicu lingkaran baru. Anak semakin sulit fokus, emosinya semakin tidak stabil, dan ia semakin ingin kembali ke game sebagai pelarian. Tidak berhenti di sana, empati dan kemampuan sosial juga dapat terpengaruh. Anak yang terlalu fokus di dunia game sering menghabiskan waktu lebih sedikit berinteraksi langsung dengan keluarga atau teman. Pola komunikasi mereka berubah, bahkan beberapa merasa lebih nyaman berkomunikasi secara digital dibanding tatap muka. Dalam jangka panjang, ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka memahami emosi orang lain, membaca ekspresi wajah, atau membangun hubungan sosial yang sehat. Selain itu, prestasi akademik juga biasanya ikut terdampak. Penurunan fokus, kurang tidur, dan motivasi yang didominasi dopamin membuat anak kehilangan minat pada pelajaran. Tugas sekolah menjadi beban, dan hasil ujian sering turun tanpa disadari. Bagi sebagian anak, kecanduan game juga dapat membuat mereka menghindari tanggung jawab, merasa kesal pada aturan, dan kehilangan disiplin. Keseluruhan dampak ini tidak muncul dalam semalam, tetapi berkembang perlahan seiring waktu. Itulah yang membuat banyak orang tua baru menyadarinya ketika kondisi sudah parah. Namun penting untuk dipahami, perubahan ini bisa diputar balik. Otak anak sangat plastis, artinya masih bisa berubah menjadi lebih baik. Dan di bab selanjutnya, kita akan membahas kabar baiknya, bagaimana otak anak bisa pulih dan apa langkah sederhana yang dapat dilakukan orang tua untuk membantu mereka kembali ke jalur yang sehat. Ayah bunda, setelah memahami dampak dan akar masalah, sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Bagaimana menyembuhkan luka akibat ketidakhadiran ayah? Penyembuhan ini bukan hanya untuk anak perempuan, tetapi juga untuk ayah itu sendiri. Banyak penelitian menunjukkan bahwa hubungan baru yang hangat dapat memperbaiki luka masa lalu, bahkan jika ia sudah berlangsung bertahun-tahun. Penyembuhan tidak membutuhkan kesempurnaan. Yang dibutuhkan hanyalah kehadiran yang tulus. Berikut langkah-langkah yang terbukti efektif. 1. Mulai dengan kejujuran emosional yang sederhana. Tidak perlu kata-kata puitis atau panjang. Ayah cukup memulai dengan kalimat seperti ini. Ayah minta maaf kalau selama ini belum selalu ada. Ayah ingin memperbaiki hubungan kita. Bagi anak perempuan,
Kalimat sederhana ini bisa menjadi obat yang menenangkan luka bertahun-tahun. Bangun waktu berkualitas meski singkat. Penelitian menunjukkan bahwa kualitas hubungan lebih penting dari durasi. Ayah bisa mulai dari hal kecil, duduk bersama 10 hingga 15 menit, mendengarkan ceritanya, atau menemaninya melakukan hobi sederhana. Yang ia butuhkan adalah perhatian penuh, bukan perhatian sambil lalu. Validasi perasaannya. Anak perempuan sering tumbuh merasa emosinya tidak penting. Karena itu, setiap emosi perlu dihargai. Ayah bisa berkata, "Ayah dengar kamu. Perasaanmu penting. Ayah mengerti kamu merasa seperti itu." Kalimat ini membantu membangun kepercayaan emosional yang dulu hilang. Perbaiki pola komunikasi di rumah. Jika komunikasi sebelumnya penuh jarak atau dingin, ubahlah perlahan menjadi lebih lembut. Gunakan sentuhan kecil, senyuman, atau sapaan yang lebih hangat setiap pagi. Hal sederhana seperti, "Sudah makan? Gimana sekolah?" dapat menjadi jembatan hubungan yang hilang. Ayah menyembuhkan dirinya sendiri. Ini penting ayah bunda. Seorang ayah yang membawa luka masa kecil sulit hadir secara emosional. Jika memungkinkan, ayah perlu berdamai dengan masa lalunya, melalui refleksi, curahan hati kepada pasangan, atau dukungan profesional bila diperlukan. Ketika ayah belajar menghadapi emosinya, ia otomatis menjadi lebih siap mendampingi anak perempuan. Bangun harapan baru bersama. Penyembuhan bukan tentang menghapus masa lalu, tetapi tentang membangun sesuatu yang baru. Ayah dan anak perempuan bisa membuat tradisi kecil, makan bersama di akhir pekan, saling bertukar cerita, menulis mesen singkat setiap hari, atau aktivitas sederhana yang dilakukan rutin. Rutinitas kecil ini menjadi jembatan emosional yang kuat. Ayah bunda, penyembuhan bukan proses instan. Ada hari baik, ada hari sulit. Namun, setiap langkah kecil dari ayah, seberapapun pelannya, akan terasa sangat besar bagi hati seorang anak perempuan. Kita telah menyaksikan bagaimana game bisa mempengaruhi otak anak, mengubah cara mereka fokus, berpikir, dan merespons dunia di sekitar mereka. Tapi ingat, ini bukan akhir dari segalanya. Dengan pendampingan yang tepat, kebiasaan sehat, serta perhatian yang konsisten, otak anak dapat pulih dan berkembang lebih baik dari sebelumnya. Tugas kita bukan menjauhkan mereka dari teknologi, melainkan membantu mereka memakainya dengan bijak dan seimbang. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga informasi ini bermanfaat dan membuka wawasan baru bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share agar lebih banyak orang tua dan anak terbantu oleh konten ini. Sampai jumpa di video berikutnya.